Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita dituntut untuk sama-sama duduk dalam rangka thalabul ilmi, nyupri ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu. Salah satu ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu agama, dan ini adalah kewajiban yang pokok harus kita pelajari. Maka pada kesempatan ini Bapak perlu menyampaikan alhamdulillah di tahun ajaran 2020-2021 ini Bapak diberikan tugas untuk memberikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9. Dari kelas 91 sampai ke 96 ya. Mudah-mudahan kalian berkenan untuk Bapak ajar. Tentunya Bapak tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Nama Bapak siapa, kalian sudah kenal semuanya. Ya, besok terkenal lah ya. Namun Bapak mohon maaf kurang begitu mengenal secara keseluruhan nama-nama kalian. Mudah-mudahan walaupun Bapak tidak mengenal nama satu persatu dari kalian, yang jelas Bapak kenal bahwa kalian adalah murid-murid Bapak, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang bertindak sebagai pengajar dan kalian yang bertindak sebagai murid, mudah-mudahan tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidayah dan inayah. Anak-anak sekalian, di masa COVID-19 ini jangan pernah membuat kita mundur, jangan pernah membuat kita lengah, jangan pernah membuat kita rapuh, jangan pernah membuat kita berhenti dari berbuat sesuatu, terutama berbuat kebaikan. Ya, fal ya'mal amalan salihah, kata Allah, maka kerjakanlah amal yang soleh, amal yang baik. Salah satu dari amal yang baik itu adalah belajar. Belajar artinya membekali diri. Nah, pada pelajaran yang ingin Bapak sampaikan ini, seperti yang Bapak sampaikan dulu, yaitu adalah pendidikan agama Islam. Kalian mudah-mudahan masih ingat ruang lingkup pembahasan pendidikan agama Islam. Masih ingat nggak? Mudah-mudahan masih ingat. Ada 6 ruang lingkup pembahasan pendidikan agama Islam. Yang pertama, adalah yaitu akidah. Di dalam pendidikan agama Islam diajarkan tentang akidah. Bagaimana kita menguatkan hati kita, meyakini, mempercayai tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar rukun iman. Yang kedua adalah, selain akidah, adalah akhlak. Akhlak ini adalah cerminan dari akidah seseorang. Perilaku seseorang ini ada cerminan dari akidah seseorang. Kalau akidahnya bagus, maka akhlaknya insya Allah akan bagus. Kalau akidahnya bagus, akhlaknya jelek, berarti akidahnya sebetulnya rapuh, akidahnya sebetulnya tidak baik. Yang kedua akhlak, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah syariah atau fikih. Kita disuruh meyakini adanya Allah supaya memperbaiki budi pekerti dengan cara apa? Yaitu melaksanakan ubudiyah, ya, proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu ada 2, ibadah khusus, ya ibadah mahdhah, dan ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu yang tidak mengikat, kalau yang mahdhah itu yang mengikat. Aturan dan ketentuannya sudah ada. Nah, tentang ibadah ini diatur di dalam ilmu fikih. Maka di dalam
pelajaran agama Islam ini, dalam pelajaran agama Islam ini kita diatur untuk memiliki landasan 6 itu tadi. Pelajari akidah, pelajari akhlak, pelajari bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tarikh. Tarikh itu sejarah, supaya kita belajar dari orang-orang terdahulu. Bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nabi-nabi sebelumnya mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, mengajarkan agama Islam. Bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat Rasulullah, bagaimana para tabi'in, bagaimana para ulama-ulama besar, ya, bagaimana para ustadz-ustadz kita mengajarkan agama Islam. Nah, ini pelajari di dalam ilmu sejarah, terutama pada perkembangan sejarah peradaban Islam di negara-negara besar, terutama yang sangat kita pahami, yaitu bagaimana Islam berkembang dari Mekah dan dari Madinah sampai kepada negara-negara besar lainnya seperti di mana? Mesir, ya, di Kairo sana, sampai kepada perkembangan Islam di negeri kita sendiri di Indonesia. Bagaimana Islam masuk di negara Indonesia ini, yaitu pada masa kerajaan, pada masa masyarakat menganut agama-agama penganut alam, ya, animisme. Nah, Islam masuk, kita harus pelajari sejarah itu. Kalau nggak belajar sejarah, sekuat apapun ilmu kalian tidak bisa menghargai orang lain. Maka harus belajar sejarah itu supaya kita bisa menghargai perjuangan orang lain dan menghargai ilmu itu sendiri. Betapa pentingnya ilmu itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah selain sejarah juga kita harus belajar, ada 2 hal pokok yang harus kita pelajari. Kata Rasulullah, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan 2 perkara untuk engkau. Kalau engkau berpegang teguh kepada dua-duanya, maka dia akan selamat hidupnya, dunia dan akhirat. Ya, itu iman tamak saum. Apabila dia memisahkan diri dari 2 hal itu, maka dia akan tersesat hidup selama-lamanya. Apa 2 perkara itu? Yaitu Al-Quran dan hadis. Maka di dalam pelajaran ilmu agama ini, kita harus mempelajari harus berpatokan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi tadi kembali bahwa ilmu pendidikan agama Islam ini menyangkut 6 hal pokok: 1 akidah, 2 akhlak, 3 fikih, 4 tarikh, sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam, yang kelima Al-Quran harus kita pelajari, yang keenam adalah hadis. Kapanpun kalian dari mulai TK sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan sudah tidak sekolah, sampai aki-aki, itu harus mempelajari 6 hal pokok itu. Kalau nggak pelajari itu, Masya Allah, kuranglah lazatnya kita memiliki ilmu, nikmatnya kita memiliki ilmu. Baik anak-anak sekalian, Bapak hanya sekedar mereview apa yang sudah Bapak sampaikan di kelas 8 dulu, tentang ruang lingkup pembelajaran di pendidikan agama Islam, ya. Ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalian masih ingat gurunya masih Bapak, yaitu Humaydi, ya. Bapak punya titel sarjana pendidikan Islam yang berat luar biasa, ya. Nah, dan anak sekalian, jangan pada tidur, jangan pada bengong, ya. Buka, Bapak sudah sampaikan di tangan kalian, mungkin sudah ada di handphone kalian, silahkan dibuka. Apa saja sih yang akan dipelajari untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 semester 1 ini, ya. Berarti kita belajar nih sampai bulan Desember. Nah, bulan sekarang sampai Desember kita belajar begini nih, ya, belajar begini aja. Kalau kalian tidak punya semangat untuk belajar, Masya Allah, tertinggal. Bapak pernah bilang kepada kalian, kalau kalian malas, maka kalian akan terlibas, habis sama waktu, ya, tinggalkan sama orang lain. Kalian lambat, maka akan terbabat, habis sudah, maka tinggalkan itu. Baik anak-anak sekalian, untuk pelajaran yang akan saya sampaikan, pertama Bapak tadi sampaikan, pertemuan pertama ini adalah
tentang perkenalan, tadi udah sampaikan perkenalan Bapak, nama, perkenalan apalagi perkenalan materi pendidikan agama Islam. Sudahlah, ruang lingkupnya itu aja, pendidikan agama Islam. Ya. Selanjutnya adalah pemaparan materi semester 1, ya, pemaparan materi semester 1. Apa saja sih yang akan dibahas dalam pendidikan agama Islam selama 1 semester ini, ya? Nah, yang akan dibahas dalam pelajaran semester 1 ini adalah yang pertama, ada terdiri dari 13 bab sebetulnya dalam 1 tahun itu, 7 bab di semester pertama. Ya, biasa kelas 8 juga kemarin 7 bab. Ya, mohon maaf Bapak Kanwal Afu, kemarin Bapak ngisi materi 1 bab tertinggal, tapi tetap Bapak ujikan dan kalian luar biasa. Bab pertama kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Nah, ya, beriman kepada hari akhir. Ya. Bab yang kedua adalah jujur dan menepati janji. Nah, ya, jujur dan menepati janji. Bab yang ketiganya hormat kepada orang tua. Nah, bab yang keempat tentang zakat fitrah dan zakat mal. Mohon maaf itu Bapak kopi tapi belum diketik. Nah, kalau di HP Bapak ini udah Bapak rubah, ya. Di laptop Bapak juga udah rubah. Kalau nggak percaya, samperin laptop Bapak. Ya. Terus selanjutnya adalah bab yang ketujuh adalah meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Itu ada 7 bab yang akan kita bahas, ya. Baik. Bapak perlu sampaikan bab-bab tersebut harus kita bahas, pelajari. Ingat, kalian jangan berpatokan Bapak yang menyampaikan materi, masih banyak sumber selain Bapak. Ya. Masih banyak sumber selain Bapak, bisa cari di YouTube materi-materi ini, cari literatur yang lain di buku-buku, ya banyak pokoknya buku-buku elektronik banyak lah yang bisa mendorong kalian. Di bab pertama yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Nah, dalam semester ini di bab pertama ini yang akan kalian pelajari adalah tentang pengertian iman. Nah, iman kepada hari akhir itu harus mengerti dulu pengertian iman, harus dicari tuh, cari bukunya, cari literaturnya di YouTube, di Google, cari sama Mbah Google tuh. Apa sih iman itu? Apa sih rukun iman itu? Apa saja sih rukun iman itu? Dan cari dalil tentang iman. Nah, kemarin kan sudah kita pelajari itu. Ya amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wa min kan ada udah pelajari di kelas 8, ya, tentang dalil tentang iman. Terus selanjutnya adalah tentang pengertian iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir yang dimaksud adalah hari kiamat, ya. Nah, pengertian iman kepada hari akhir. Nah, itu harus cari tuh. Apa sih maksudnya iman kepada hari kiamat itu, hari akhir itu? Nah, setelah itu kita akan pelajari di bab 1 itu adalah macam-macam kiamat. Ya, macam-macam kiamat. Jangan ini begitu ada kejadian rame-rame, wah kiamat ini. Ini biasa, saking kejadiannya luar biasa kiamat. Kalian tahu kiamat itu apa saja sih? Jenis kiamat itu. Yang selanjutnya adalah tentang kejadian kiamat. Seperti apa sih kejadian kiamat yang digambarkan dalam Al-Quran? Seperti apa sih kejadian kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan seperti apa kiamat yang sebenarnya yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita akan bahas nanti di bab ini. Nah, nanti di dalam pembahasan ini akan kita bahas tentang macam-macam kiamat. Tadi ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Silahkan kalian cari tuh literaturnya, sumber-sumbernya apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Jangan lupa dalil tentang adanya hari kiamat, cari tuh, ya, dalil tentang adanya hari kiamat. Nah, dan peristiwa pada hari akhir, peristiwa pada hari akhir itu seperti apa? Bagaimana manusia, bagaimana binatang, bagaimana alam semesta, bagaimana semua ciptaan Allah yang akan terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa. Terus selanjutnya nanti dalil-dalil tentang itu dicari, nanti Bapak akan sampaikan dari sekian materi akan Bapak sampaikan. Dalilnya apa saja Bapak akan sampaikan kepada kalian dan kita akan belajar pada pertemuan yang akan datang. Berikutnya adalah bab yang kedua. Nah, bab yang kedua itu jujur dan menepati janji. Jujur dan menepati janji itu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian akhlak, karena jujur adalah akhlak, manifestasi dari akidah. Akhlak, ya. Akhlak itu apa sih? Nanti kita akan pelajari. Nah, ya, kalau di kelas 8 udah dipelajari tuh, kelas 85
yang pinter 83 kemarin tuh. Akhlak itu apa? Ini pokoknya nanti tahu bisa mengerti